Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan salat subuh secara berjamaah dan insyaallah menjalankan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kaidah yang kelima, yaitu kaidah diambil dari ayat wa qad khaba man iftara, dan sesungguhnya merugi orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atau kebohongan. Dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, konteks untuk kehidupan kita yang pertama yaitu mengingatkan akan bahayanya kedustaan atau kebohongan. Muallif hafidhahullah menekankan beberapa hal yang bisa menjadi pegangan kita dalam menerapkan kaidah ini, yaitu yang pertama bahwa berbohong ataupun mengada-ngadakan, berdusta, yang pertama yang hendaknya kita kaum muslimin, kaum mukminin menjauhinya, yaitu berdusta, berbohong, mengada-ngadakan dusta terhadap agama Allah ini. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-93. Wa man adlama mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala saunzilu mithla ma anzalallah. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan atau membuat kedustaan terhadap Allah, atau ia berkata bahwasanya uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, atau aku telah mendapatkan wahyu, walam yuha ilaihi syai'un, sedangkan tidak diturunkan atau ia tidak mendapatkan wahyu sama sekali. Qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, atau orang tadi berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lanjutan ayat ini, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Maka bagi orang-orang yang berdusta, sebagaimana yang contohkan dalam ayat ini, orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku bahwasanya ia telah mendapatkan wahyu padahal ia tidak mendapatkannya, atau ia mengatakan bahwa akan mendatangkan atau menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak
ia akan mendapatkan siksa yang akan dahsyat. Alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat orang tadi itu tatkala berada dalam sakaratul mautnya. Para malaikat nanti kelak akan mencabut nyawanya, seraya berkata kepada orang tadi tatkala mencabut nyawanya, keluarlah nyawamu. Atau tatkala dicabut nyawanya ini diperlakukan dengan sangat-sangat buruk sebagai bentuk balasan, dan ini adalah bentuk balasan atau siksa yang sangat menghinakan, karena perkataan yang tidak benar, perkataan dusta, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kaidah yang kelima ini maka hendaknya kita berhati-hati. Berhati-hati tatkala kita berbicara tentang agama ini. Tatkala kita berbicara mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Dan waliyadu billah, orang-orang yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani bahwasanya Nabi adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Sehingga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, penutup. Sehingga wahyu Allah, risalah ini itu seluruhnya telah sempurna, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kiranya jika ada orang yang mengatakan ia mendapatkan wahyu dari Allah? Maka hati-hati dalam berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama. Ini adalah bentuk kedustaan, di antara kedustaan yang ditunjukkan oleh muallif hafizahullah, agar kita berhati-hati terkait tentang berdusta atau mengada-ngadakan kebohongan. Ayat yang lain, Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Yang artinya, qul, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan juga perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan, mengharamkan dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan dalil, yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan dengan mengada-ngadakan terhadap apa-apa yang Allah katakan dan yang tidak engkau ketahui. Dalam ayat yang kedua ini yang dibawakan oleh muallif, bahwasanya hendaknya juga tatkala kita berbicara tentang hukum dalam Islam, tentang halal dan juga tentang haram, maka hendaknya seorang itu berhati-hati. Jangan sampai seorang tatkala berbicara tentang agama ini, bicara tentang hukum dalam agama ini, ia berbicara tanpa ilmu, ia berbicara tanpa didasari dengan dalil, karena ini adalah bentuk kebohongan, yang mana ia menisbatkan sesuatu kepada agama ini, ia menisbatkan suatu hal yang halal tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil, dan ini adalah bentuk kebohongan yang bisa mendatangkan azab, yang bisa menjadikan seorang akan dihinakan oleh Allah baik di dunia dan juga di akhirat. Muallif rahimahullah juga menerangkan bahwa dalam ayat ini
bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah, kaum musyrikin, ya, itu mereka adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang berdusta, mengadakan kedustaan atau kebohongan. Ya. Karena apa? Karena mereka berkata tentang Allah, ya, tentang Al-Khaliq atau tentang yang diibadahi tanpa adanya ilmu. Mengapa demikian? Ya, tatkala mereka menyembah selain Allah dan mengatakan itu adalah sesembahan, ya, maka dia telah menisbatkan tentang peribadatan itu tanpa didasari ilmu. Ya, karena mungkin, ya, tadi kalau kita melihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, masing-masing mereka memiliki berhala sendiri-sendiri. Ya, dengan apa? Dengan logika, ya, dengan pemikiran masing-masing dari mereka. Ya, maka menyekutukan Allah, ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau menyembah sesembahan, ya, menisbatkan sesuatu untuk disembah tanpa didasari ilmu, ini adalah bagian dari kebohongan yang masuk dalam kaidah kelima yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga, ya, berfatwa, ya, tanpa adanya ilmu itu dikategorikan oleh muallif, ya, masuk dalam kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatakum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut, diucapkan oleh lisanmu, lidahmu secara dusta. Tentang apa itu? Bahwasanya ini halal, ini haram, ya, untuk mengadang-adakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya orang yang mengadang-adakan kebohongan kepada Allah itu, dia adalah keberuntungan bagi mereka. Sehingga kalau seorang, ya, berbicara tanpa ilmu, terlebih tentang hukum tadi, hukum halal haram dalam agama ini, ya, maka hendaknya berhati-hati dan menjauhi hal tersebut karena masuk dalam kategori kaidah mengadang-adakan, ya, atau berdusta atas nama agama. Mu'alif juga menerangkan di sini bahwasanya, ya, berbicara tentang halal haram dalam Quran surat An-Nahl 116 ini, ya, termasuk juga tatkala berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu terkait tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan juga bab tentang halal dan haram ataupun bab-bab lain dari agama kita ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini di antara contoh yang beliau tuliskan, ya, terkait tentang abwab al-halal wal haram, ya, dari min abwabiddin, din, dari agama ini, menunjukkan bagaimana kehati-hatian, ya, ulama kita dahulu, ya, salafun salih terdahulu, ya, li ajli hadza kana katsirun minas salafi yatawarra an yajzim bi anna ma yufti bihi huwa hukmullah idza kanatil mas'alatu la nassa fiha. Jadi beliau menerangkan bagaimana kehati-hatian, ya, para salaf dahulu tatkala mereka berfatwa, ya, berfatwa tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masalah tersebut itu, ya, tidak ada nas yang jelas dalam hukum tersebut. Di antaranya, qala ba'dus salaf, liyattaki ahadukum an yaqula ahallallah kadza wa harrama kadza, fayaqulu Allahu lahu kadzabta lam uhilla kadza wa lam uharrimu kadza.
Beberapa ulama salaf kita dahulu itu, ya, mereka itu mengatakan bahwasanya hendaknya kalian berhati-hati untuk mengatakan bahwasanya ini haram atau ini halal. Ya. Jangan sampai nanti apa yang kita katakan halal, yang kita katakan haram, itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, engkau dusta. Ya, Allah tidak menghalalkan ini dan Allah tidak mengharamkan itu. Ya, ini adalah bentuk kehati-hatian para salaf terdahulu yang dinukil oleh muallif, sehingga ya zaman sekarang, ya apalagi zaman media sosial, ya zaman banyak fitnah, tatkala ada suatu hal yang viral terkait tentang agama kita, ya maka jangan bermudah-mudahan untuk mengomeni, ya, komen ikut nimbrung, apalagi itu hal terkait tentang suatu hal yang halal haram, bicara tentang agama ini, bicara tentang Allah dan Rasulnya, ya maka hati-hati. Ya, terkadang orang itu ingin istilahnya kalau di media sosial itu ingin ingin eksis, ya. Hanya ingin menjadikan bahwasanya dia itu orang yang ngerti, dia itu orang yang bisa, ya, yang secara nggak langsung dia ikut mengomentari, namun komentarnya menjadikan suatu hal yang menghukumi sesuatu atau berkata tentang agama ini, ya. Contoh yang lain yang ingin saya tekankan dalam bab ini, ya, mohon maaf sudah 15 menit, tapi ini adalah suatu hal yang penting karena terkait tentang kaidah dalam kita beragama, ya, jangan bermudah-mudahan kita berbicara tentang agama, dan juga nasihat buat saya pribadi agar untuk lebih berhati-hati, yaitu, ya, tatkala lamma katabal katibu baina yaday amiril mu'minin Umar bin Khattab hukman hakama bihi faqala, ya, suatu riwayat yang ditulis oleh muallif yaitu tentang, ya, penulis, ya, atau sekretaris zaman sekarang, ya, pada masa pemerintahan atau khalifah Umar bin Khattab. Ya, juru tulisnya tadi itu, ya, menulis, ya, atau sebelum menulis mengatakan hadza ma'arallah amirul mu'minin Umaran. Ya, ini apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Amirul Mukminin Umar. Faqala la taqul hakadza, maka Umar pun mencegah, ya, mengingatkan jangan engkau tulis atau mengatakan seperti itu. Walakin qul hadza ma ra'a Umar. Ya, akan tetapi katakanlah ini pendapatnya Umar. Fa in kana shawaban fa min Allah, jika benar maka itu datangnya dari Allah. Wa in kana khata' fa min Umar, jika hal itu salah maka itu dari Umar. Ini kehati-hatian Amirul Mukminin tatkala menisbatkan sesuatu, ya, atau menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal hukum atau pendapat tentang agama ini. Ya, banyak juga yang disebutkan oleh muallif, intinya agar berhati-hati, bahkan, ya, di antara imam di sini disebutkan oleh beliau bahwasanya saking hati-hatinya, ya, tatkala berbicara tentang salah satu hukum, ya, entah itu berkaitan tentang halal dan haram, ya, saking berhati-hatinya mereka enggak mengatakan bahwasanya ini halal ataupun haram, ya, tapi ia mengatakan nakrah kadza wa nara hadza hasan. Ya, jadi lafaz bicara tentang menghukumi sesuatu, ya. Di antara kehati-hatian para ulama salaf dulu, ya, mereka enggak tergesa-gesa, tapi mereka mengisyaratkan bahwasanya ini suatu hal yang tidak kita sukai, ya, untuk kita tinggalkan, dan mungkin ini adalah suatu hal yang lebih baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang paling utama terkait tentang kedustaan, ya. Agar kita berhati-hati tatkala bicara tentang agama ini, berbicara tentang nama dan sifatnya Allah, berbicara tentang menisbatkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi mengingatkan barang siapa yang berdusta atas nama diriku, maka siap-siap, ya, nanti akan disediakan tempat duduk untuknya di neraka. Maka hati-hati tatkala kita bicara, karena ini hadis, Pak. Ulama salaf dulu, ya, Imam Bukhari aja
ya, atau mungkin ulama-ulama ahli hadis, ya, mereka itu nggak ada waktunya cangkruk, Pak. Ya, tatkala bicara tentang ya rijalul hadis, ya, itu tatkala orang banyak duduk, ya, di tempat-tempat mungkin cangkruk, mungkin warkop zaman sekarang, ya. Itu ada syat, ya, ini fulan ini seperti ini. Ya, itu saking kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Sehingga apa sih? Ya bicara tentang hadis ini, ya bukan suatu hal yang mudah, yang setiap orang itu ya mudah bermudah-mudahan untuk menisbatkan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bentuk kebohongan yang sangat besar. Ya, maka kita banyak-banyak membaca, ya, nasihat buat saya pribadi dan jamaah umumnya terkait tentang berbicara tentang agama terlebih menisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kebohongan yang lain yang disebutkan panjang lebar oleh mu'alif dalam kaidah yang kelima ini, ya hati-hati dengan iri. Ya, hati-hati dengan iri, karena penyakit iri yang akan mendatangkan yaitu tadi bentuk kebohongan. Ya, banyak kebohongan-kebohongan yang diceritakan, bahkan ada beberapa contoh yang diceritakan oleh beliau ya dalam kitab ini, ya, namun karena waktu yang singkat, ya intinya hati-hatilah kita ya dalam berdusta, berbohong atas nama agama, dan berdusta antar sesama, ya berdusta karena iri, ya untuk ingin menjadikan orang lain celaka dan yang lainnya. Wallahu taala alam, ya, mohon maaf jika ada hal yang kurang, ya, ada hal yang kurang berkenan. Jika ada salahnya itu dari saya pribadi, dan jika ada benarnya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berhati-hati, untuk menjaga diri, untuk senantiasa jujur, menjauhi dari berdusta, ya, menjauhi dari mengada-ngadakan kebohongan, terlebih terkait tentang agama kita ini. Wallahu taala a'lam. Ada yang ingin didiskusikan mungkin? Oke, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Kadang kita mengetahui sebuah ilmu atau tuntutan, dan ada yang bertanya kita. Ketika kita menjawab, tapi kita nggak tahu, nggak tahu dalilnya, Ustaz. Nah, ini apakah khawatir jatuh ke termasuk golongan yang tadi, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pribadi ada kebingungan untuk di beberapa tempat yang melakukan sembelih kurban. Jadi ada yang memakai metode itu semua daging beserta jeruan, kepala, sampai semuanya, sampai buntut itu dibagi rata. Ada lagi metode yang dipisah-pisah, jadi ada yang dagingnya disendirikan, ini disendirikan, mungkin nanti diatur bagaimana. Ini sebenarnya yang mana yang bisa dijadikan yang paling besar. Baik. Yang pertama, ya jika kita ditanya tentang suatu hukum, ya, dan jika kita masih ragu, ya jawab saja Allah taala alam. Ya, namun jika kita tahu, ya pernah dengar, ya dijawab, ya bahwasanya apa yang pernah saya dengar penjelasan ya terkait hal ini, ya umpama itu suatu hal yang jelas, ya suatu hal yang jelas kaitan tentang muamalah ribawiyah, ya atau suatu hal yang jelas tentang kesyirikan, ya jelas-jelas orang ya menyembah atau meminta kepada kerbau katakanlah, ya ini suatu hal yang jelas. Ya katakan bahwasanya ini tidak boleh, ya meminta kepada Allah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh syirik. Ya. Kalau itu suatu hal yang jelas, ya sampaikan, apalagi kita jelas-jelas mengetahui dan mengerti. Ya, kehati-hatian di sini mungkin suatu hal ya yang waroknya dicontohkan oleh muallif, waroknya para salaf ulama dahulu itu terhadap suatu hal yang itu memang khilaf, ya atau mungkin di situ belum ada nas yang jelas, ya terkait masalah-masalah kontemporer mungkin, ya itu seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya terkait tentang apa namanya tadi, apa istilahnya itu, panitia ya? Panitia atau apa? Allah taala alam, ya yang pernah saya ketahui, nanti bisa kita kaji bersama, ya
hal terkait tentang ini tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji, ya, dan menjadikan Ali bin Abi Thalib itu sebagai wakil. Ya, untuk apa? Untuk menyembelih hewan kurbannya. Ya. Itu Ali yang diminta. Maka penjelasan dalam kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab yang lain, ya, para ulama itu membuat kesimpulan bahwasanya boleh diwakilkan. Makanya ya Allah alam, ya, yang saya tahu panitia itu wakil dari Sohibul Kurban. Ya, panitia wakil dari Sohibul Kurban. Nanti beda lagi ya pembahasan kalau umpama orangnya itu menyediakan hewan kurban dalam artian yang membelikan itu nanti beda lagi. Ini kaitan masalah kepanitiaan dalam artian ya wakil untuk menyembelih dan membagikan. Kalau untuk orang kerja itu diapakan Pak? Gaji ya. Ya, digaji ya istilahnya. Ya, kalau ya betul ya, jagal itu digaji ya. Atau diapa? Dikasih apa istilahnya? Upah. Ngapunten. Ini kurang fokus. Ngapunten ya, hari ini kurang fit. Ya, dikasih upah katakanlah, ya. Kalau dari daging ya, apa itu kulit, apa itu kepala, semuanya ya nggak boleh. Ya, dalam hadis yang saya sampaikan tadi itu, ya, itu nggak boleh. Ya. Kalau diupah ya sudah diupah. Ya. Jadi saya bicara tentang pertama wakil ya, panitia itu wakil. Terus kedua ada jagal. Ya. Terus habis itu yang ketiga nggak boleh menjadikan hewan kurban ini baik kepala, daging atau yang lainnya sebagai upah. Ya, sebagai upah. Ya. Yang disampaikan di situ kepada jagalnya. Ya, jagalnya ini yang bekerja untuk menyembelih. Ya, setahu saya ya, selama saya aktif di remaja masjid dan yang lain, ya biasanya kan takmir tapi nggak tahu prakteknya di tiap tempat itu mungkin beda-beda. Ya, wallahu ta'ala alam, nanti sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, jagalnya ini beda, biasanya diupah. Nah, biasanya kepanitiaan di masjid atau majelis taklim itu ya kepanitiaan sendiri biasanya. Nah, maka ini untuk mengupah sini itu nggak boleh. Ya, padahal ini yang dipekerjakan kan, ya, apalagi yang ini Pak, ya, apalagi yang ini. Namun, ya, ketika jagalnya ini dia itu masuk fakir miskin katakanlah, ya, maka boleh dikasih. Tapi dibayar dulu Pak, dan jangan ibaratnya pasarannya katakanlah jagal sapi 500, dinyang 250 untuk mulai tak kayak indas. Ya, maka ini ya kurang pas gitu. Ya, jadi upahnya itu harus utuh dulu Pak. Ya, adapun nanti dikasih tidak apa-apa Pak, dikasih itu tidak apa-apa. Ya, bahkan ya, saya lupa ya di beberapa kitab itu, saya lupa Allah. Tapi intinya yang pernah saya baca, nanti bisa antumkan di KPMI, itu ada risalah punyanya Dr. Muhammad Arifin. Itu beliau menyebutkan juga. Bahkan kalau umpama jagalnya ini wong kaya Pak, orang kaya itu boleh. Ya, bahkan kalau orang kaya itu boleh. Ya, dari beberapa fatwa juga ketika non muslim itu tetangga, ya, tapi bukan kafir harbi ya, bukan kafir harbi. Ya, kafir dhimmi itu untuk takliful qulub ya, untuk dakwah itu pun juga boleh. Ya, apalagi jagal muslim ya, meskipun dia kaya, tapi tadi ya upahnya dipenuhi dulu ya, dan nggak ada ibaratnya kong kali kong, pokoknya tak ini kok tak tambah iki, nggak boleh ya. Adapun kepanitiaan ya, wallahu ta'ala alam, yang saya ketahui ya dia itu boleh mengambil, ya boleh dia mengambil ya, sebagaimana pengkurban ya, pengkurban saja dia menyembelih boleh dia ngambil. Bahkan di beberapa penjelasan itu boleh disimpan dagingnya ya, ini untuk pengkurban ya. Nah, wakil ini ya juga ada yang mengatakan disamakan ya, jadi boleh, tapi bukan pada masa paceklik atau masa orang-orang yang di sekitarnya itu sangat butuh ya, itu nggak boleh. Bahkan pengkurbannya pun nggak boleh. Cuman ya nasihat saya untuk saya pribadi ya, janganlah kita bermudah-mudahan ya, jangan kita bermudah-mudahan dalam artian apa ya,
iki panitia iku koyok-koyok sing duwe, Pak. Ngalah-ngalahi sing duwe. Nah ini yang repot. Pokoknya nek kepingin dibeli nang kene, mbayare sakmene, mari ngono awakmu oleh mek sak kilo. Tapi panitia ya, Pak, 50 kilo. Ya, atau kalau enggak wis iki pokoknya jatahi seolah-olah dia itu yang paling berhak. Nah, semuanya di sini ya, semuanya di sini. Ya, jadi kita tetap harus hati-hati. Boleh ngambil itu boleh. Gimana kalau umpama ngapunten ya, yang saya tahu saya juga kadang-kadang ikut itu katakanlah lulur, gandik, ngertos nggih? Ya, itu apa namanya? Bagian dari hewan kurban itu kalau sapi, yang paling enak itu Pak, lulur atau gandiknya. Nah, katakanlah lulur gandik ini katakanlah gak dijekik karo apa jenis sama siapa namanya? Sohibul kurban yang berkurban. Ya mau diambil ya untuk dikasih ke apa panitia tadi itu boleh, tapi ya dijekik kabeh, Pak. Ibaratnya yang saya ketahui boleh ya, tapi tetap kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati jangan sampai kita merasa ini punyanya panitia yang lebih berhak dan juga lihat tetangga sekitar kita. Ya, lihat tetangga sekitar kita. Jangan mendatangkan suatu hal yang menjadikan fitnah. Ya, panjang di sini ya. Bab tentang kebohongan atau kesudahan itu dan bab-bab yang lain agar kita itu menutup fitnah. Ya, sekarang katakanlah dalam sebuah kepanitiaan kita dilihat orang muslim yang lain, ya, kita mengambil sesuatu yang terlalu banyak, akhirnya enak ya jadi panitia ya. Ya kan? Apalagi ada orang-orang yang mungkin dia itu butuh yang kita nggak tahu gitu loh. Ya, maka lihat sekeliling dulu, ya, penuhi sekeliling karena tujuan daripada kurban itu ya adalah diantaranya untuk daging itu diberikan kepada mereka yang berhak. Ya, dan al ilmu qoblal qauli wal amal. Ya mungkin ya bisa diundang siapa Ustadz dari PDM atau apa ya untuk bicara khusus ya tentang masalah ini. Ya, bagaimana fikih berkurban, ya, bagaimana kepanitiaan, ya. Ya, yang intinya hati-hatilah, pertengahan. Wallahu ta'ala alam, ngapunten kalau kepanjangan. Mungkin itu nih, ya mungkin terakhir nasihat untuk saya pribadi dan jamaah semua, kita berada di hari yang mulia, ya, innallaha yubahi, ya, ahlul ard bi ahlis sama. Ya, dalam riwayat Muslim Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan, Pak. Ya, di hari ini, ya, meskipun sudah selesai ya di sana. Maksud saya apa? Orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya ahlul ardi khususnya yang mereka sedang wukuf di Arafah. Dibanggakan ke siapa, Pak? Dibanggakan ke ahlus sama, kepada para malaikat. Ya. Maka kita yang belum diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian orang-orang yang dibanggakan oleh Allah. Ya, dibanggakan, Pak. Yang membanggakan itu Allah, Pak. Ya, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki itu bangga. Wah, dhewe dibanggakno bapak ya, dhewe biyen dibanggakno karo Pak RT, Pak Camat, dibanggakno karo orang-orang yang kita senangi aja. Wes, umpama disebul meledos Pak saya dhewe. Ini yang membanggakan Allah. Dibanggakan di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat. Ya. Namun wa rahmati wasi'at. Ya, rahmatnya Allah itu luas. Ya, sehingga orang-orang yang belum diberi kesempatan itu ya bisa melakukan amalan yang dicintai oleh Allah berupa apa? Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka yang mampu berpuasalah, ya, yang enggak mampu ya beri orang-orang yang berbuka. Ya, baca Al-Qur'an. Ya, dan juga di antara amalan yang senilai dengan haji dan umrah itu adalah kita keluar dari rumah kita ya dalam kondisi berwudu untuk niat datang ke masjid sholat secara berjamaah. Ya, dan juga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita keluar dari rumah kita untuk menuju ke masjid membaca mempelajari 1 ataupun 2 ayat dari Al-Qur'an dan juga ya setelah syuruk ya setelah kita sholat subuh ya nunggu sampai syuruk ya habis itu kita sholat 2 rakaat. Ya, ini pahalanya ya setara dengan haji dan umroh, tapi tidak menggugurkan kewajiban untuk haji. Ya, sehingga rahmat Allah luas. Ya, di hari yang mulia yang Allah membanggakan ya orang-orang yang sedang wukuf itu, maka kita mengamalkan suatu hal yang mulia yang menjadikan Allah bangga kepada kita. Karena ya, mulianya tempat Mekah, Madinah, Baitul Maqdis
Ya, mulianya hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Pak. Di antaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu mengatakan lebih mulia daripada hari-hari dari 1 tahun. Bahkan lebih mulia dari 30 hari di bulan Ramadan. Ya. Cuman pendapat yang lain mengatakan bahwasanya kecuali malamnya. Jadi kalau hari-harinya itu lebih mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malamnya itu masih muliaan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lah, tempat, waktu itu tidak akan menjadikan orang mulia kalau orangnya nggak beramal, Pak. Saya ulangi. Ya, tempat, ya, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Dan juga waktu-waktu yang mulia tidak akan menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah sampai ia mengamalkan amalan-amalan yang mulia, sehingga bentuk rahmatnya Allah. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dengan mengamalkan amalan-amalan yang mulia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.